Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung saya dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Arel Ernesia yang telah hadir di season 2-nya. Dan ya, season 2-nya ini langsung diawali dengan peperangan. Wadidaw, langsung perang. Ya, kali ini Arel mau perang melawan 3 kerajaan sekaligus. Ia akan diserang oleh banyak prajurit aliansi 3 kerajaan. Dan ya, seperti apa peperangan yang akan Arel lakukan? Kita langsung aja lah dicapcus. Jin berpindah di ruang rapat kerajaan Ernesia. Saat ini Raja Leon sedang puyeng. Ia merasa kerajaan Ernesia akan musnah jika bangsawan kerajaan malah pada ribut sendiri. Dan karena hal tersebut, bantuan pasukan dari setiap keluarga bangsawan terlambat. Ada juga yang kabur tidak mau ikut perang. Ini malah memusingkan, apalagi tentara musuh setiap hari bertambah banyak. Dari awalnya dilaporkan 200.000, sekarang laporannya malah lebih dari 500.000. Raja Leon jadi puyeng berat ini dah. Ia tidak memiliki ide apapun untuk menghadapi perang ini. Kemudian ajudan raja bertanya kepada Raja Leon, apa raja sakit atau tidak enak badan? Ya, saat ini situasinya sedang gaswat yang mulia. Saya harap Anda bisa menjaga kesehatan. Dan ya, aku mengerti, ucap Raja Leon yang malah tambah puyeng. Kemudian Raja Leon berdiri dan ia mengumumkan dekrit Raja Ernesia kepada para menterinya dan juga untuk para bangsawan. Ya, para bangsawan yang hidup di kerajaan Ernesia. Dan dekrit itu berbunyi bahwa semua pasukan di garis depan diperintahkan untuk bertahan dan para bangsawan yang masih ada di rumahnya disuruh untuk segera maju membantu peperangan yang ada di garis depan karena situasi semakin mendesak. Dan ini adalah dekrit Raja Ernesia untuk mobilisasi nasional. Kalau ini diabaikan, kerajaan Ernesia akan runtuh dan setiap bangsawan akan kehilangan tanah mereka. Kita sedang mengalami krisis nasional. Jangan ada yang berkhianat ataupun diam di rumah seperti pengecut, ucap Raja Leon dengan penuh emosi. Dan ya, kita tinggali dulu dah rajanya yang marah-marah. Kita pindah scene ke Fahlia. Saat ini Arel sedang membaca dekrit Raja Ernesia yang memerintahkan semua bangsawan untuk ikut membantu perang di garis depan. Arel yang membaca itu jadi malas-malasan. Soalnya waktu santainya sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk maju perang. Wadidaw, Arel jadi malas banget dah. Sepertinya kakaknya, yaitu Jiel Ernesia, tidak sanggup melawan 3 aliansi kerajaan. Dan ya, demi mengembalikan hidup yang penuh dengan kemalasan, Arel akan maju membantu kakaknya. Ya, ia akan pergi ke benteng perbatasan. Ia akan membuat 3 aliansi kerajaan porak-poranda karena mereka telah berani mengusik waktu santainya Arel. Jadi, mereka harus membayar perbuatan mereka itu. Dan wokelah langsung digas. Dan oke, persiapan pun dimulai. Para prajurit Fahlia mulai menyiapkan peralatan untuk perang, termasuk si Griffin Frey yang sudah besar itu ya. Ia juga dibawa untuk membantu peperangan. Arel sangat senang melihat Frey. Ia sekarang sudah gagah dan kuat. Ia berharap Frey bisa membantu perang kali ini. Kemudian ada Kania datang. Arel menyuruh Kania untuk diam saja di Fahlia, jangan ikut perang, nanti bokapnya marah. Ia sudah berjanji kepada bokapnya untuk tidak membawa Kania ke medan perang. Ini terlalu berbahaya. Tapi Kania malah ngomel-ngomel. Ia bodoh amat dengan perintah raja. Di Fahlia sekarang sepi, semuanya telah pergi perang.
Masa aku tidak ikutan? Aku ini SWOT Master Expert, lebih kuat darimu, Arel. Jangan anggap aku ini anak kecil. Wanjir, dasar cewek keras kepala. Susah amat dah dibilangin. Kemudian Kania memegang pundak Arel. Ia minta Arel untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia adalah kesatria pribadi Arel. Jadi, sudah kewajibannya untuk berada di sisi tuannya. Yah, itu kewajiban kesatria pribadi untuk melindungi tuannya. Kau ini adalah adikku sekaligus tuanku. Masa seorang prajurit tidak ada untuk melindungi tuannya? Waduh dah, itu melanggar sumpah janjiku. Ya sudahlah, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Kalau begitu, ada hadiah untukmu, kakak. Ini dari ibu Pinelia. Waduh, dari ibunya si Kania. Apa anda tuh? Ya, Kania jadi kaget. Dan ini dia ya, ini sebuah great sword. Ini adalah pedang yang dikirim oleh ibu Pinelia. Ia paham jika anaknya itu keras kepala banget. Jadinya, ia mengirimkan pedang ini sebagai pendukung Kania dalam peperangan nanti. Wah, Kania tidak menyangka ibunya berbuat sejauh itu. Ia langsung senang karena ini pedang pertama dari ibunya yang selalu menentangnya untuk menjadi seorang kesatria. Ini baru pertama kali Ibu Pinelia mendukung tindakan anaknya sendiri dan memberikan pedang Great Sword. Mantap banget. Arel mengatakan kalau ini dibuat langsung oleh pengrajin kerajaan yang diminta khusus oleh Ibu Pinelia. Jadi ini adalah karya Ibu Pinelia untuk anak satu-satunya. Wah, Kania jadi senang banget. Ia merasa ibunya hadir dalam pedang ini. Ia jadi rindu dengan ibunya dah. Oke sip dah, kakak Kania menyukai pedang itu. Ini momen langka, Kania bisa merindukan ibu Pinelia. Wadidaw, bisa gitu ya. Kemudian Arel menaiki podium. Ia akan memberi pidato kepada para prajuritnya. Yah, sebelum berangkat perang, Arel akan berpidato dulu. Mulai sekarang, kita akan pergi ke garis depan dan mempertahankan benteng pertahanan. Itu sesuai perintah raja untuk mobilisasi nasional. Aku tahu jumlah pasukan musuh lebih dari 500.000, tapi kalian tidak usah gentar. Jumlah tentara Fahlia cuma 20.000 orang. Kita akan membantu garda depan untuk berperang. Aku berharap kalian semua bertarung sesuai instruksi yang aku berikan. Dan aku berharap kalian semua kembali ke Fahlia semua. Tidak ada yang tewas dalam peperangan ini. Apa kalian mengerti? Siap, Master. Dan ya, berangkatlah dengan gagah berani dan kembalilah dengan kemenangan. Ura, 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 ura. Wanjir, malah tentaranya pada semangat. Dan itulah pidato Arel. Sin pun berpindah. Di Benteng Derzia, tempat mengungsi pasukan garis depan yang kalah dan kehilangan Benteng Dolzem. Ya, terlihat itu ya, para pasukan di situ menangis ketakutan karena ia telah kehilangan teman-temannya yang telah gugur dalam peperangan di Benteng Dolzem kemarin. Ada juga prajurit yang terluka parah. Arel dan para pengawalnya sudah datang di benteng Derzia dan ia melihat para pasukan yang mulai melemah akibat kekalahan di benteng Dolzem. Kemudian Arel masuk ke tenda komandan. Arel dan Kania memberi salam kepada kakak mereka yang menjadi komandan perang, yaitu Jiel Leonisi Arnesia. Yah, itu kakak Jiel, ia sedang puyeng itu dah. Ia merasa bersalah karena banyak prajurit yang gugur di pertempuran Benteng Dolzem. Ia benar-benar kalah dan kehilangan banyak prajurit. Arel menenangkan kakaknya. Ia harus tetap tenang dan berpikir optimis. Ini perang, jadi itu memang pasti terjadi. Tapi Jiel benar-benar merasa bersalah dan harus bertanggung jawab atas jatuhnya benteng Dolzem. Dan sekarang Ernensia tinggal menunggu kehancuran karena sekarang benteng Derzia sudah terkepung oleh pasukan tiga aliansi kerajaan. Mereka sekarang sedang istirahat, tapi besok perang akan dimulai kembali dan benteng Derzia tidak akan bertahan melawan gempuran 500.000 tentara aliansi.
Wah, syukurlah Arel, kau datang tepat waktu. Sekarang para pasukan aliansi merasa dirinya sudah di atas angin. Mereka pasti merasa dirinya sudah menang. Ini kesempatan yang bagus. Walah, kesempatan yang bagus. Jill jadi bingung. Ia pun bertanya kepada Arel apa yang ia harus lakukan untuk menghadapi pertempuran besok. Jill merasa buntu. Ia ingin adiknya memikirkan langkah selanjutnya. Dan ya, Arel jadi bingung. Ini kan pasukanmu. Kenapa gue yang disuruh mikir, wadidaw. Lagian pasukan ini kan pasukan terhebat di kerajaan, malah kalah. Gimana ente bos? Oke lah kalau gitu, Arel pun memberi ide untuk melakukan persiapan perang. Ia telah menyiapkan taktik perang untuk mempertahankan benteng Derezia besok. Dan karena Kak Jill masih memiliki tentara elit, Arel akan memberi saran untuk peperangan besok. Kak Jill langsung ke garis depan dan menghancurkan pasukan musuh. Wanjir langsung diserang. Apa tidak salah? Jill jadi bingung. Pasukannya sedang terluka dan berkurang jumlah yang banyak. Malah disuruh menyerang. Waduh, kemudian Arel memperlihatkan karyanya untuk menghadapi peperangan kali ini. Ini adalah karya hebat dalam peperangan ini. Jill pun melihat karya Arel dengan tatapan yang tidak percaya. Wanjir, ini hebat banget Arel. Ini benteng yang bisa bergerak dan ini dibuat oleh para dwarf. Ini bisa digunakan untuk serangan, memanah, dan juga ada 4 tingkat dan bisa menyimpan puluhan pemanah. Dan ini merupakan buatan Master Blacksmith dari Iron Factory. Ini kuat banget, bos. Waduh, kakak Jill jadi kaget. Ini benar-benar luar biasa, Arel. Ini besar sekali, bisa bergerak lagi. Tapi tidak hanya itu, masih ada lagi kakak. Wanjir, Jill tambah kaget. Jill langsung melihat itu ya, ada pelontar tombak. Ini apa Arel? Ini tampak seperti panah tombak. Arel pun menjelaskan kalau ini get blocking lens. Ini adalah alat untuk bertahan dari serangan musuh dan juga bisa dilontarkan, tapi ini untuk bertahan bukan untuk menyerang. Soalnya ini serangan lontarannya tidak terlalu jauh, tapi masih tahap pengembangan, jadi belum bisa maksimal. Tapi tenang aja, para Dwarf Iron Victory telah siap dengan blocking lens dalam jumlah yang banyak, jadi peperangan besok pasti akan ia kuasai. Dan oke, kakak Jill, fokus saja menyiapkan penyerbuan, siapkan saja serangan balik yang mematikan, biar pertahanan aku yang urus, ucap Arel. Wah, mendengar itu Jill jadi senang banget. Ia benar-benar bangga dengan adiknya ini. Mantap Arel, kau luar biasa. Oke siap, sekarang saatnya untuk memusnahkan 3 aliansi kerajaan itu. Kita akan membuat mereka kocar-kacir dan hancur lebur. Mereka akan membayar perbuatan mereka terhadap Ernesia. Okelah Kak Jian, langsung digas. Sekarang waktunya counter attack. Dan Wokesin pun berpindah. Di camp 3 aliansi kerajaan, komandan perang 3 aliansi kerajaan telah mendapatkan laporan kalau benteng Derzia mendapatkan bala bantuan dari berbagai tempat dan mereka sedang menyiapkan pertahanan untuk menghadapi pertempuran besok. Dan terlihat di situ ada komandan dari setiap kerajaan. Itu adalah perwakilan dari 3 kerajaan yang menjadi pusat komando peperangan ini. Kemudian komandan dari kerajaan Merman tersenyum karena ia mendapatkan laporan yang membahagiakan. Walah, apa itu laporannya? Komandan Sejen Sharpen jadi penasaran. Dan itu adalah laporan kalau bantuan yang datang dari Fahlia. Dan artinya Arel Ernesia telah datang di benteng Derzia. Ini kesempatan emas. Wanjir, si biang kerok akhirnya muncul, wadidaw. Ya, Komandan Merman jadi senang. Ia akan menangkap Arel Ernesia.
dan menjadikannya budak pekerja. Ini akan lebih menguntungkan dibanding memusnahkan kerajaan Ernesia. Bocil itu harus ditangkap hidup-hidup. Kita akan memanfaatkan kecerdasannya untuk memajukan tiga aliansi kerajaan, terutama kerajaan Merman. Wanjir, kerajaan Sejen Sharpen juga punya banyak andil untuk peperangan ini. Arel Ernesia juga harus memajukan Sejen Sharpen. Ya, protes Komandan Sejen. Iya bos, santai aja santai. Semua mendapat bagiannya. Yang paling penting besok kita akan menangkap bocah itu dan kalahkan benteng Derzia. Maka kerajaan Ernesia akan kita kuasai. Wadidaw, benar-benar gaswat ini. Dan ya, Sin kembali berpindah keesokan harinya. Saat ini pasukan Fahlia berjumlah 20.000 tentara. Ya, mereka sudah bersiap dengan benteng yang bergerak dan juga blocking lens. Mereka sudah siap tempur. Ariel juga sudah siap. Ia berada di benteng pertahanan dan ia melihat pasukan musuh dengan tatapan senang. Soalnya, tentara aliansi mengerahkan sekitar 100.000 pasukan untuk peperangan hari ini. Ini mah enteng bos, langsung digas saja ini dah. Dan terlihat itu ya, pasukan tiga aliansi kerajaan sudah berlari dengan penuh semangat. Mereka secara frontal menyerang benteng Derzia. Wanjir, 100.000 tentara menyerang garis depan. Banyak banget ini dah. Arel langsung memberi aba-aba kepada para tentara untuk menyiapkan posisi pertama. Segera jalankan formasi satu. Ya, segera jalankan. Dan oke, para prajurit pun memasang tameng besar. Mereka bertahan dan berjalan pelan-pelan. Kemudian Komandan Merman yang ikut perang memerintahkan pasukannya untuk menyerang dengan cepat. Kerahkan pasukan berkuda untuk menghancurkan tameng-tameng itu. Akan tetapi Komandan Merman kaget karena ia terlalu fokus melihat tameng, jadinya ia tidak memperhatikan bagian atas dan terlihat ribuan anak panah telah meluncur tajam. Wadidaw, banyak banget anak panahnya. Komandan Merman kaget, datang dari mana itu anak panahnya? Dan ya, pasukan Cavalry Merman terkena serangan panah itu. Pasukan infanteri juga KO karena serangan hujan panah. Ya, angkat tameng kalian tinggi-tinggi. Jangan takut dengan serangan anak panah kecil ini, ucap salah satu prajurit aliansi. Walah, ternyata pasukan aliansi masih bersemangat, ucap Arel dari atas benteng. Kemudian infanteri tentara aliansi telah datang dan berbenturan dengan tameng tentara Fahlia. Mereka mendorong tentara Fahlia dengan tameng mereka dan tentara aliansi ingin membuka jalan untuk memasuki benteng Derzia, tapi ternyata gagal. Ini pertahanannya keras banget dah. Tentara aliansi gagal mendorong mundur tentara Fahlia dan sekarang saatnya untuk blocking lance. Wanjir, tombak-tombak keruncing mulai bermunculan. Para tentara aliansi kaget, mereka panik melihat dinding tombak muncul di hadapan mereka dan ya, mereka langsung kocar kacir. Para tentara aliansi ketakutan dan mereka pun mundur. Tapi mereka malah berbenturan dengan teman-teman mereka sendiri. Dan ya, pembantaian pun terjadi. Disensor dah pembantaiannya. Nanti dolar kuning bos. Arel yang melihat itu jadi ngeri. Senjatanya kali ini akan mengantarkan nyawa-nyawa para pasukan itu terisekai ke alam baka. Ia sekali lagi melihat peperangan di kehidupan ini. Dan ya, ini sesuatu yang tidak ingin ia lihat kembali. Wanjir dah, dasar manusia bodoh, selalu saja egois dan serakah sampai-sampai nyawa menjadi taruhannya. Bener-bener tolol dah.
Karena terdesak, Komandan Merman memerintahkan para penyihir untuk menyerang dengan sihir mereka. Dan oke siap bos, Komandan Merman mulai panik karena pasukan infanteri banyak yang gugur akibat tombak-tombak itu. Dan ia berharap serangan sihir ini dapat membalikkan keadaan. Dan oke dah, para penyihir pun mulai merapal sihir mereka. Dan mereka akan menggunakan fireball dalam jumlah besar. Dan oke, segera tembakan sihirnya. Tunjukkan kepada mereka kalau senjata mereka cuma mainan anak-anak. Segera luncurkan sihirnya. Akan tetapi, wala itu sihir para penyihir aliansi gagal dikeluarkan. Sihir mereka tidak aktif. Waduh, gimana dah? Ini kenapa bisa terjadi? Hei penyihir bodoh, kenapa kalian berhenti merapal? Cepat tembakkan apinya. Apa kalian berkhianat, ha? Waduh gaswat, bukan begitu komandan. Ada seseorang yang menggunakan magic anti sihir. Mereka menetralkan sihir kami dengan sihir dispel. Wadidaw, sihir dispel. Dari mana datangnya sihir itu? Komandan Merman mulai panik mendengar penjelasan pasukan penyihirnya dan ternyata itu dia. Ia telah menggunakan sihir anti-magic yaitu Dispel. Ia menghentikan sihir-sihir dari tentara aliansi. Dan itu ya teman-teman penyihir si dia. Mereka juga merapal mantra untuk mengaktifkan sihir anti-magic yaitu Dispel. Dan mereka berdiri di atas benteng bergerak. Wadidaw, banyak banget dah penyihirnya. Para penyihir tentara aliansi jadi gagal merapal mantra sihirnya. Sihir mereka tidak bisa aktif karena terkena sihir dispel dari penyihir Fahlia. Mereka mulai stres. Gaswat, 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 gaswat. Kemudian Komandan Merman jadi marah-marah. Ia menyuruh para penyihir untuk segera mengaktifkan sihir mereka. Jangan bermalas-malasan, cari solusinya bodoh. Kemudian dia menyuruh rekan-rekannya untuk kembali merapal sihir berikutnya. Dan itu adalah sihir serangan, yaitu lightning. Dan jedor, jedor, jedor. Lightning menyerang para prajurit aliansi. Mereka terkena serangan area. Dan ya, pada modal dan mereka semua. Ini apa-apaan tolol? Kenapa mereka bisa menggunakan sihir? Katamu, ini area dispel. Kenapa mereka bisa menggunakan sihir? Dasar penyihir bodoh. Balas mereka tolol. Ucap Komandan Merman marah-marah. Dan ya, terlihat dia dan teman-teman penyihirnya terus merapal sihir dan para penyihir Fahlia ternyata menggunakan Magic Gemstone Aether. Itu item Magic Gemstone yang kemarin dibeli dari tempat Magic Tower. Wah, mantap dah. Berkat Magic Gemstone Aether, sihir area menjadi berdampak besar dan itu malah jadi berat sebelah. Komandan Merman jadi melongo. Ia tidak percaya pasukan penyihir Fahlia bisa sekuat ini. It's impossible. Ia saat ini merasa putus asa dengan apa yang ia lihat. Dan ya, ia mulai panik sendiri itu dah karena pasukan aliansi porak-poranda akibat sihir area milik penyihir Fahlia. Dan ada sihir api biru, ada juga sihir es, dan itu semua menghancurkan 10.000 tentara aliansi. Dan akhirnya mereka pun mundur. Komandan Merman memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Dan oke, Arel jadi merasa kasihan. Hari ini ia telah membantai 100.000 nyawa yang tolol. Ya, mereka membuang nyawa sia-sia. Mereka begitu bodoh merasa mereka dirinya telah menang. Yah, mereka cuman menang jumlah, padahal mereka itu semuanya tololnya luar biasa. Ariel benar-benar merasa konyol. Ini adalah kemenangan yang tidak layak untuk dirayakan karena nyawa-nyawa telah terbuang sia-sia. Kemudian Asha dan Sienna datang menemui Arel. Sienna bertanya apa yang akan Arel lakukan terhadap tentara-tentara yang kabur. Apa mereka mau dikejar? Gak usah dikejar, fokus saja perbaikan dan bawa pasukan Fahlia yang terluka. Jangan sampai ada satupun prajurit Fahlia yang gugur. Oke, siap yang mulia. Dan ya,
Sore pun datang dan peperangan telah selesai. Hari ini kemenangan untuk kerajaan Ernesia. Mantap bos, Jiel sangat senang dengan hasil pertempuran hari ini. Ia tertawa lebar. Adikku, kau sangat luar biasa. Pertahananmu sangat kuat, adikku. Bahkan tidak ada satupun tentara Ernesia yang gugur dalam pertempuran hari ini. Ini benar-benar rekor. Ya, rekor di dunia peperangan. Kau hebat sekali, adikku. Ya, kau begitu hebat. Santai aja, Kak, santai aja. Mereka saja yang bodoh masuk dalam jebakanku yang telah aku siapkan. Ini semua cuman keberuntungan, Kak, ucap Arel merendah. Diomongin seperti itu, kakak Jiel malah berbinar-binar, matanya penuh dengan harapan. Waduh dah, apa-apa anda itu? Kakak Jiel malah aneh banget, pikir Arel. Tapi sebagai penerus Raja Ernesia, Arel memang harus seperti itu. Biar hidup santai-santainya tidak terganggu, biarkan saja kakak Jiel mengambil tahta. Ya, gue mah mau santai-santai aja bos, gak mau mikirin kerajaan. Puyeng dah. Oke, terima kasih Arel. Berkat dirimu, mental tentara aliansi jadi goyah. Dan saat ini, kita akan bersiap untuk serangan balik. Aku akan memimpin serangan penuh untuk menghancurkan mereka semua. Siap kakak Jiel, aku akan mendukungmu. Oke Arel, keadaan sudah memihak kita. Aku akan menunjukkan kepada mereka kehebatan tentara elit kekaisaran Ernesia. Aku akan hancurkan mereka semua. Oke siap kakak Jiel, berjuanglah. Oke siap. Dan ya, Arel pun mengatakan bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cus.